Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib masa perkenalan lingkungan sekolah online SMK Purnama 1 Jakarta tahun 2020. 1. Absensi dilakukan pada pukul 7.30 melalui Google Meet. 2. Selama absensi online, murid tidak boleh mematikan kamera handphone ataupun laptop. 3. Selama MPLS online, peserta diwajibkan memakai baju seragam SMP atau putih biru dan atribut lengkap. 4. Selama absensi online, wajah peserta MPLS harus terlihat jelas di kamera. 5. Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir online melalui Google Form yang diberikan oleh wali kelas. 6. Peserta diwajibkan menonton materi streaming MPLS online dan mengerjakan tugas selama streaming MPLS online berlangsung. 7. Jika ada salah satu poin-poin di atas dilanggar, selama MPLS online peserta wajib mengikuti MPLS online di tahun berikutnya atau tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Tim Manajemen SMK Purnama 1 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas 10 dan Bapak Ibu Guru SMK Purnama 1 Jakarta.
Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid SMK Purnama 1 tahun pembelajaran 2020-2021. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua sekalipun hanya secara daring. Mudah-mudahan pertemuan kita di awal ini bisa menjalin hubungan silaturahmi yang lebih erat lagi untuk kedepannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya calon siswa SMK Purnama 1 Jakarta, Ibu ucapkan selamat datang buat kalian di SMK Purnama 1. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Purnama 1. Semoga saja rencana yang akan kita programkan ke depan ini bisa terrealisasi dengan baik. Yang jelas, kalian tidak salah pilih. Dengan menyatakan kamu bersekolah di SMK Purnama 1 itu adalah pilihan yang tepat buat kalian semua. Karena SMK Purnama 1 sudah memiliki tenaga pendidik yang profesional, yang handal dan yang berpengalaman tentunya. Karena itu sekali lagi Ibu nyatakan bahwa kalian sudah tepat pilihannya memilih SMK Purnama 1 untuk tempat belajar kalian selama 3 tahun di sini. Di samping tenaga pendidik yang profesional, sarana yang kami siapkan juga sudah memadai. Untuk multimedia tentunya lab sudah ada, TKJ sudah kita siapkan lab dan bengkelnya, OTKP sudah siap dengan lab perkantorannya, dan untuk akuntansi pun demikian. Kami siapkan semua jurusan untuk kelengkapan pembelajaran prakteknya. Jadi untuk kalian insya Allah dengan belajar di SMK Purnama 1 ini akan bisa menghasilkan proses pembelajaran yang tentunya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak baik menjadi baik. Mudah-mudahan seperti itu. Ditambah lagi dengan kegiatan ekskulnya yang Ibu rasa sangat banyak sekali. Ya, kalian tinggal pilih nanti, mungkin pembina OSIS akan memperkenalkan ada beberapa kegiatan ekskul yang disiapkan di SMK Purnama 1 ini. Sesuai dengan bakat kalian, silahkan kalian pilih ya, mulai dari paskibrannya, rohisnya ya. Tentunya rohis ini akan membimbing kalian ke jalan yang benar. Jadi sekali lagi sungguh amat tepat kalian memilih SMK Purnama 1 Jakarta ini. Ditambah lagi dengan lokasi gedung yang kita lihat di sini, ini sangat strategis sekali. Kalian hanya turun di depan SMK 29, ya misalkan naik bis sekolah, itu tinggal jalan kaki sedikit, sudah sampailah di SMK Purnama 1. Naik motor misalnya, nah itu juga sangat efektif dan efisien sekali kalian dari rumah menuju SMK Purnama 1 ini dengan jalan yang mudah sekali untuk dijangkau oleh kalian. Kemudian kalau kita lihat keamanannya, terus setiap pulang sekolah kami menyiapkan
beberapa guru yang piket, dalam hal ini Satgas ya. Satgas sudah kami siapkan untuk mendampingi kalian pulang. Artinya ada titik-titik rawan yang mungkin bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Insya Allah guru-guru kami, Satgas kami mendampingi kalian sampai ke titik pemberangkatan kamu pulang ke rumah. Kemudian yang lebih mengasihkan lagi adalah adanya beasiswa. Ketika kamu masuk selama 1 semester di kelas 10 itu, pembagian rapot di semester awal itu akan diberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Misalnya 10 OTKP, ya itu ada 2 kelas, 10 OTKP 1, 10 OTKP 2. Misalkan kamu yang terbaik dalam 2 jurusan itu di level pertama, berarti kamu akan mendapatkan beasiswa gratis SPP selama 6 bulan, selama 1 semester berikutnya. Kemudian nanti terus sampai kalian kelas 3, kalau kalian bisa mempertahankan prestasinya, insya Allah berarti kamu bebas SPP selama 3 tahun di sini. Karena ini sudah ada ya dari kakak-kakak kalian yang telah lulus, dia bisa mengemban prestasinya dari awal sampai akhir di Purnama 1 ini, dia gratis SPP selama 3 tahun itu. Jadi silahkan nanti kalian berlomba ya, berkompetisi dengan teman-teman lain untuk memperebutkan supaya kamu mendapatkan yang terbaik dalam jurusan kamu. Itu yang lebih menggembirakan lagi mungkin bagi orang tua kamu, juga buat kamu sendiri. Jadi nanti biar uang SPP bisa dialihkan buat uang jajan kamu atau apa saja ya. Yang jelas beasiswa ini adalah suatu penghargaan kepada anak yang berprestasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya nanti ketika kalian di kelas 11 itu ada program Prakrin. Nah, Prakrin ini juga kami sudah mendapatkan tempat-tempat Prakrin yang dekat dengan sekolah kita. Kemudian kita sudah mengadakan kerjasama selama ini ya dengan baik, sehingga kalian pun nanti tidak akan susah-susah mencari tempat untuk Prakrin tersebut. Yang terakhir, info yang sangat mengembirakan lagi adalah lulusan SMK Purnama 1 ini alhamdulillah dalam setiap tahunnya kita meluluskan anak hampir setiap tahun itu bisa sampai 100% lulus. Dan alhamdulillahnya lagi mereka-mereka yang lulus itu sudah mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak, juga ada sebagian yang berwira swasta dan itu sukses. Ini banyak contoh yang sudah sukses ini. Kemudian ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan alhamdulillah di perguruan tinggi di sana pun mereka-mereka itu bisa berkompetisi dengan teman-teman satu kampusnya. Nah, itulah sekilas tentang SMK Purnama 1. Terakhir, saya selaku pimpinan SMK Purnama 1 Jakarta mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Purnama 1 Jakarta periode 2020-2021 dengan resmi dibuka. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hayatin SPD selaku pimpinan SMK Purnama 1 Jakarta, yang saya hormati teman-teman tim manajemen, yang saya hormati
para guru, wali kelas 10 TU yang saya hormati, orang tua siswa kelas 10, dan yang sangat Ibu sayangi, anak-anak Ibu kelas 10 yang sebentar lagi akan melaksanakan MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah. Syukur alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu, bertatap muka walaupun dilakukan secara online. Inilah kali pertama SMK Purnama 1 melaksanakan MPLS secara online. Masa perkenalan lingkungan sekolah yang harusnya kita laksanakan di sekolah, berkenalan, berinteraksi yang secara langsung, namun karena COVID-19 kita terpaksa melaksanakan secara online. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, Ibu harap kalian sudah di depan handphone kalian, sudah di depan laptop kalian, karena apa yang akan Ibu bicarakan ini sangat penting buat kalian selama kalian berstatus siswa SMK Purnama 1. Ibu perkenalkan diri Ibu dulu. Nama Ibu Bu Nurmailis, guru bahasa Indonesia, kemudian mendapat tambahan tugas dari kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ibu mengajar lebih kurang di sini, lebih kurang 30 tahun. Anak-anak Ibu, kalau kita bicara soal kesiswaan, pasti kalian akan selalu berhadapan dengan Ibu. Ibu akan melihat kreativitas kalian, tingkah pola kalian, yang semua aktivitas kalian tanpa kalian sadari bisa berdampak positif maupun negatif. Ibu yakin bahwa orang tua kalian menyekolahkan kalian di sini tentu berkeinginan anaknya menjadi lebih kreatif, lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, dan itu pun sesuai dengan keinginan kalian. Dan Ibu mengharapkan sesuai dengan keinginan kalian, impian kalian lebih baik lagi. Namun di sekolah kita ini, maupun di swasta, maupun di negeri, apakah di dalam informal, formal, non-formal, tentu punya peraturan-peraturan yang berpedoman dengan peraturan dari Dinas Pendidikan. Ibu yakin, seyakin-yakinnya, kalian siswa tahun pembelajaran 2020-2021 adalah anak-anak yang punya keinginan yang lebih baik lagi, yang lebih hebat lagi untuk masa depan kalian. Ibu yakin bahwa kalian tanpa kalian sadari tentu berharap sekolah ini bisa menempa kalian menjadi siswa yang lebih baik lagi. Anak-anak Ibu, tata tertib kita ini tidak akan bermasalah bagi kalian kalau kalian tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah dibuat di sekolah ini. Ibu yakin kalau kalian pintar-pintar mencari teman, ya, pintar mencari teman, Ibu yakin insya Allah kalian tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang jelek. Karena kalau kalian yang sudah biasanya baik di SMP, tiba-tiba kalian tidak pandai dalam memilih teman, memilah-milah teman, maka kalian akan terjerumus ke arah yang lebih kurang baik. Untuk itu pandai-pandailah mencari teman. Peraturan di sini harus kalian lakukan, kalian kerjakan dan harus kalian laksanakan. Kita masuk ke sekolah ini jam 6.30, pulang jam 2. Biasanya harusnya pulang jam 3. Namun karena Ibu sekolah kita ini bertangga dengan sekolah negeri, sekolah swasta yang berdekatan, maka dibuatlah keputusan kita pulang lebih awal supaya kalian tidak terbentur dengan teman-teman yang keluar dari sekolah negeri maupun swasta. Kalian nantinya akan diawasi oleh tim satgas kita untuk cepat menuju ke rumah. Jadi nggak ada istilahnya kalian pulang kemudian kumpul di tempat yang gerombolan tempat lain, nggak ada. Artinya kalian harus cepat pulang, karena kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak inginkan, poin akan langsung 100
dan itu akan langsung dikembalikan ke orang tua kalian. Hati-hati ya nak ya, ingat peraturan di sini mau di swasta maupun di negeri tetap sama karena ini berpedoman dengan dinas pendidikan. Ibu yakin kalian ini adalah anak-anak yang baik. Jadi kalian pun harus berniat lebih baik lagi di sekolah ini. Insya Allah dengan fasilitas yang ada di sekolah kita ini, semuanya apa yang kalian impikan, apa yang kalian inginkan, insya Allah akan bisa tercapai. Peraturan-peraturan sini, kalau bisa jangan sampai kalian kena poin. Ingat, kita masuk jam 6.30, lewat 10 menit, kalian sudah dapat poin 2, sudah dapat poin 5. Jadi ada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi nanti kalau telat banyak, dikaliin berapa, dah bisa jadi bermasalah untuk kenaikan kelas. Anak-anak ibu, karena ini COVID-19, kalian mungkin nantinya, kita belum tahu ya, apakah kita bisa masuk di tanggal 13 secara tatap muka, atau memang kita belajar di rumah secara online. Nah itu belum kelihatan bagaimana rambut kalian yang laki-laki nih, rambut harus rapi, di atas telinga, tidak boleh sampai telinga. Itu laki-laki itu perlu perhatiin, bajunya harus rapi, celananya nggak boleh sempit kayak celana apa namanya tuh ya, pensil, itu nggak boleh, harus sesuai standar. Kemudian sepatu harus hitam, pakai kaos. Jadi kalau anak cewek standar pakai rok, ditumit. Kemudian bajunya pun harus standar, baju seragam, baik batik, seragam putih, olahraga, semuanya sudah disediakan di UP. Nanti orang tua kalian atau kalian sampaikan ke orang tua kalian belinya di UP untuk keseragaman. Kalau bawa, boleh kalian beli di luar. Dan ini semuanya harus kita laksanakan. Karena apa? Karena ini tata tertib, ini peraturan. Jadi kalian benar-benar harus kalian perhatikan itu. Jadi jangan sekali-sekali kalian melanggar peraturan, karena peraturan ini sudah ada poin per poinnya. Artinya kalau kalian berbusananya nggak rapi, jangankan nggak rapi, lecek aja nggak digosok dapat poin. Ya, kemudian kalian masuk telat dapat poin. Kalian mengganggu teman kalian dapat poin. Tapi jangan takut kalian masuk ke sekolah ini yang dapat poin-poin ya, karena semua sekolah seperti itu. Jadi kalau kalian sudah niat baik, insya Allah kalian tidak akan dapat poin. Insya Allah ya. Jadi semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Kalian mau melakukan apa? Kalau kalian mau hanya sekedar mencari teman, kemudian tidak mau belajar, ya udah dapat teman tapi kalian tidak berhasil untuk masa depan kalian. Tapi kalau misalnya kalian punya niat, saya harus berhasil, kasihan orang tua saya sudah membayar banyak, nah silakan. Insya Allah kalian pun bisa berhasil. Itu semuanya dari niat kalian. Memang benar kita akan mendapat teman banyak nih dari SMP mana ini masuk ke sini ya. Tapi harus dipilah-pilah temannya sehingga tujuan utama kalian adalah belajar, mencapai cita-cita. Sedangkan tujuan pendidikan nasional kita adalah menciptakan siswa yang bisa langsung ya, yang bisa langsung bekerja. Karena SMK ini diperuntukkan bagi siswa-siswa yang bisa langsung bekerja. Artinya kalau kalian tamat dari SMK Purnama 1 ini, insya Allah kalian bisa bekerja, bisa membantu adik kalian, bisa membantu orang tua kalian. Banyak nih contoh-contoh di sekolah kita yang sudah berhasil bekerja di kantor, malah ada yang sudah menjadi guru di sini. Itu semuanya niat dari kalian semuanya. Kemudian yang perlu Ibu tambahkan di sini bahwa nantinya ketika kita online atau katakanlah ketika kita belajar di rumah, akan tetap ada kegiatan eskul seperti, bukan kegiatan eskul, kerutinan-kerutinan yang kita lakukan seperti setiap hari Selasa dan Kamis itu kita adanya tadarusan. Nanti ada waktunya pas tadarusan kalian harus buka Al-Quran bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama di luar Islam kalian buka Alkitab kalian. Kemudian nanti di hari Rabu dan Jumat kita akan mengadakan literasi.
Artinya membaca apa aja yang kalian mau, kemudian kalian ringkas. Kemudian kalian nanti akan diserahkan kepada guru bahasa Indonesia. Jadi tetap semua kegiatan kita di sekolah ini akan kita lakukan walaupun tidak tatap muka. Artinya semua apa yang sudah direncanakan oleh sekolah untuk KBM kita selama 1 semester menjadi 2 semester untuk kenaikan kelas, itu semuanya sudah ditentukan oleh wakil kurikulum, sudah ditentukan oleh sekolah yang harus kalian laksanakan walaupun tidak tatap muka langsung dengan guru-guru kalian. Insya Allah apa yang kalian harapkan bisa dikatakan berhasil nantinya. Dan perlu kalian ketahui, jangan sekali-sekali melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan. Ingat, kalian datang ke sini dengan niat baik. Kalian diantar oleh orang tua kalian ke sini dengan niat baik, dengan membayar. Kalau negeri kalian nggak bayar ya, sekarang kalian bayar di sini. Walaupun orang tua sudah bersusah payah mencarinya ke sana kemari, kasihan orang tua karena kalian tidak memperhatikan apa yang diinginkan oleh orang tua kalian. Namun kalau kalian merasakan berapa beratnya orang tua yang bersusah payah mencari kewajiban untuk membayar uang sekolah, uang kegiatan lain-lain, tentu kalian harus memahami bahwa harapan dari orang tua kalian adalah kalian itu berhasil. Bukan hanya mencari teman saja. Kalau mencari teman memang gampang, ya di mana aja bisa. Tapi ini tidak. Ini artinya kita mencari teman, kemudian menginginkan apa yang kita inginkan, yang diinginkan oleh orang tua, yang diinginkan oleh hati nurani kita supaya kalian bisa berhasil, itu yang Ibu harapkan kalian bisa melaksanakannya. Anak-anak Ibu, jangan sekali-sekali melakukan tindakan-tindakan yang negatif, karena itu akan merugikan diri kalian sendiri. Ini di tangan Ibu, moga-moga di tangan kalian sudah ada ya buku tata tertib. Buku tata tertib di tangan kalian sudah baca, kemudian Ibu hanya mengingatkan aja kepada kalian bahwa di dalam tata tertib ini sudah ada poin-poinnya. Ya, baik dalam sikap, ingat ketika kalian menerima raport, kalian tuh dapat nilai 3, yaitu pengetahuan, kemudian keterampilan, ketiga sikap. Yang paling diutamakan adalah sikap. Ingat ya, sikap kalian bagaimana cara berbicara dengan guru, bagaimana berbicara dengan teman sebaya, bagaimana berbicara dengan lingkungan, semuanya sikap itu akan dinilai. Ya, banyak kakak-kakak kelas kalian gara-gara sikap dia tidak naik kelas. Ya, padahal nilainya bagus. Ya, keterampilan bisa, tapi sikap tidak menyatakan sebagai seorang siswa itu nilai buat kalian. Sehingga nantinya akan dibicarakan di rapat atau di sidang pleno, nih, anak ini bisa nggak nih naik kelas? Kalau semua menyatakan, guru menyatakan, oh sikapnya kurang baik, oh ini begini, kalian bisa tidak naik kelas walaupun nilai kalian bagus. Tapi sikapnya baik, tingkah lakunya baik, tapi nilainya kurang. Nah guru-gurunya sayang, ini anaknya baik nih begini nih, naikin aja, kita bina lagi. Nah yang seperti itu insya Allah kalian bisa naik kelas. Jadi yang paling utama di sini, Menteri Pendidikan adalah menyatakan sikap yang paling lebih utama. Karena Ibu lihat selama ini ya sikap para pelajar kurang sekali. Baik ke gurunya, baik ke temannya, baik ke siapapun, kurang sekali. Sehingga lebih dititik beratkan pendidikan ini ke arah sikap. Artinya bagaimana bertingkah laku, bagaimana bersikap, bagaimana semuanya yang harus kita lakukan dan nilainya bagus, insya Allah kalian bisa naik. Ya, semuanya sikap loh anak. Nah Ibu ingat nanti di kelas 2 kalian akan PKL, sikap kita sama orang kantor bagaimana, sikap kita ketika mencari kerja bagaimana, itu dinilai. Sehingga nantinya akan mendapat nilai bagus, insya Allah kalian mudah untuk mendapat pekerjaan. Jadi nanti kalian
Katakanlah buku tata tertib sudah di tangan kalian, kalian baca, kalian perhatiin satu-satu ya, dilihat mana yang rasa-rasanya akan membuat kalian negatif, akan membuat kalian jelek, atau akan mendapat nilai yang lebih jelek, kalian lihat satu-satu. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke ibu, nanti ibu dibantu oleh pembina OSIS, namanya Pak Erwan ya, guru bahasa Inggris. Dibantu, kalian boleh tanya, Pak kayaknya ini membawa HP di sekolah di waktu KKM berlangsung nggak boleh, dapat poin 10 ya Pak. Lah nanti gimana nih Pak? Kalau kita perlu apa gimana? Nah kalian tanyain, nanti ada solusinya ya. Kemudian baju kotor, kumel, coretan, dapat 5 poin Pak. Tahu aja Pak, saya kan nggak ada orang tua, nggak ada kakak. Tiba-tiba saya bangun kesiangan, ya saya pakai dapat poin 5. Ya, itu yang harus kalian perhatian ya sayang ya. Ketika mau sekolah, malamnya kalian perhatiin dulu, bajunya udah digosok setrika apa belum. Kemudian mana buku-buku yang harus dibawa. Ingat, buku itu bukan ditaruh di kelas, bukan ditaruh di laci, itu perlu kalian perhatikan. Ini kalian malah kakak-kakak kalian itu, kalian kelas ya, banyak yang ditaruh di laci. Ketika ada razia, banyak ketemu buku-buku. Kalau sampai ketemu buku itu nggak diserahkan lagi ke kalian, dan akhirnya kalian kena denda dari guru-guru atau dari sekolah, karena buku itu adalah buku pinjaman dari sekolah. Jadi buku pelajaran semuanya kalian bawa dari rumah, bukan dititipkan di laci sekolah. Kemudian apalagi yang perlu kalian tanyakan di sini. Oh tentang busana, yang cewek nggak boleh pakai lipstik. Ya nggak boleh, nanti masanya kalian pakai lipstik ketika ada praktek ya, namanya SMK ada praktek apa namanya tuh ya, beauty class. Kemudian nanti ada ujian prakteknya, kalian memang perlu memakai baju kerja. Nah itu boleh pakai lipstik, tapi yang nggak benar-benar juga loh sayang, harus pakainya ya sederhana aja untuk kerja di kantor. Jadi kalian pakai sepatunya sepatu kantor, pakai itu semuanya boleh kalian praktekkan. Itu pun nanti. Nah ketika kalian nanti di PKL di kelas 2 atau kelas 11, kalau orang kantornya membolehkan kalian dandan, boleh dandan. Tapi kalau misalnya, nah kamu kan masih siswa, jangan dandan, ya udah peraturan di kantor kalian lakukan. Jangan sampai kalian mentang-mentang nggak di sekolah, bebas kayaknya di luar di kantor. Kalian tetap didampingi oleh guru pembimbing kalian selama kalian prakrin atau PKL. Anak-anak ibu, banyak yang harus ibu sampaikan pada kalian karena ibu ini adalah wakil kesiswaan. Tentu banyak yang harus kalian perhatikan, karena peraturan-peraturan ini benar-benar kalian sikapi dengan baik, benar-benar harus kalian pahami, sehingga nantinya ketika kalian sudah diizinkan masuk ke sekolah, kalian sudah tidak lagi bertanya-tanya, kalian udah rapi, rambut udah rapi. Kalau sekarang bolehlah karena nggak mau datang ke sekolah, udah. Anak ibu kayak gitu juga. Nah ini lagi musimnya nggak sekolah nih bunda, bolehlah nih panjangin rambut, yang kata cowok ya boleh, karena memang belum diperhatiin oleh guru-guru atau tim manajemennya. Tapi ketika sudah masuk, kalian semuanya tata tertib harus kalian laksanakan, harus kalian benar-benar kalian pegang teguh sehingga tidak bermasalah nantinya ketika kalian naik kelas. Kemudian nanti kalau misalnya kalian ada yang perlu kalian tanyakan, monggo tanyain ke ibu ya. Silakan tanya ke Pak Erwan, apa-apa lagi yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian tanyakan ke ibu silakan. Seperti ini, tidak memakai kaos kaki sesuai ketentuan sekolah, nah dapat poin 5. Ini ada juga nyoba-nyoba sekolah, yang nyoba-nyoba guru nih kena. Nah, kalau misalnya saya nggak pakai, kena enggak? Nah, jangan nyoba-nyoba guru. Guru mah udah lama, udah punya pengalaman. Jadi kalian jangan coba-coba guru ya nak ya. Harus kalian sesuaikan dengan tata tertib ini. Kalau misalnya disuruh pakai kaos kaki putih ya pakai, jangan hitam. Disuruh pakai sepatu hitam ya pakai sepatu hitam, jangan putih, misalnya gitu. Jadi semuanya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan atau yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Ingat, peraturan ini bukan kami yang membuat, kami berpedoman kepada Dinas Pendidikan, sehingga semua sekolah baik negeri maupun swasta itu punya peraturan, punya poin-poin yang harus
diberikan kepada siswa jika dia melanggar peraturan tersebut. Kemudian ketika kita belajar, monggo jangan sampai kalian pas jam belajar kalian keluar. Kan banyak yang seperti itu. Bu, sebentar Bu, saya mau ke kamar mandi padahal ke kantin, itu nggak boleh. Kena poin loh sayang, kena poin ya. Misalnya nyoba-nyoba guru, ngerjain guru, itu kena poin. Apalagi menghitung teman, jangan. Ingat tujuan utama kalian di sini adalah belajar. Kalian berhasil, orang tua kalian bahagia. Apalagi guru yang mengajar kalian pasti senang sekali, bahagia sekali. Karena tentu harapan guru dan orang tua adalah bagaimana melihat anaknya berhasil, bagaimana melihat siswanya berhasil. Apalagi kalau kalian mendapat posisi yang lebih baik nanti kerja di kantor, itu adalah suatu kebahagiaan dari orang tua, suatu kebahagiaan dari guru yang mengajar kalian, suatu kebahagiaan juga bagi sekolah. Nama sekolah kita semakin keangkat ke atas karena kalian memperlihatkan bahwa kalian ini sukses nantinya ketika selesai di tamat di SMK Purnama ini. Sambil bekerja kalian bisa melanjutkan perguruan tinggi kalau kalian mau untuk melanjutkan perguruan tinggi. Ibu rasa cukup dari Ibu. Kalau nanti ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, tinggal ditanyakan ke Pak Irwan dan Ibu. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa.